Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Maulida, NIM 2018-12-206. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi yaitu yang pertama prinsip corporate governance pada kinerja berbasis balance scorecard di LPD Kabupaten Bandung. Yang kedua yaitu pengungkapan corporate social responsibility, kinerja lingkungan dan nilai perusahaan. Dan yang ketiga yaitu nilai, size, profitabilitas perusahaan, dan praktik perataan laba. Next, ada pengertian dari GCG atau Good Corporate Governance sendiri adalah sebagai berikut. GCG merupakan sistem untuk mengatur struktur dan mekanisme dalam perusahaan sehingga mampu mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan. Kasus sendiri dari GCG adalah suatu kasus yang menjadi sorotan LPD di Kabupaten Bandung adalah kasus dari LPD Desa Ada Kapal yang mengalami kerugian hingga 10 triliun miliar lebih. Berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa masih ada beberapa LPD di Kabupaten Bandung, sistem pengelolaannya masih kurang baik dan cara yang dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik yang dikenal dengan istilah Corporate Governance atau yang disingkat GCG. Next. Indikator GCG sendiri yaitu ada 5. Yang pertama yaitu transparansi. Yang berarti bahwa pengelola LPD harus menyampaikan seluruh informasi secara terbuka tanpa ada yang ditutupi atau sengaja disembunyikan. Aspek transparansi diukur 4 pernyataan mengenai sistem akuntansi dalam perusahaan, pengembangan teknologi, informasi manajemen, serta publikasi informasi keuangan dan informasi lain yang material mengenai perusahaan. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan LPD. Aspek akuntabilitas diukur dengan 4 pernyataan, yaitu pemahaman pengelolaan LPD, tanggung jawab pengelolaan LPD, memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan LPD, serta dalam melaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelola LPD berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang ketiga yaitu responsibilitas. Responsibilitas berarti bahwa dia harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat agar usaha dapat berjalan secara berkesinambungan. Yang keempat yaitu independensi. Berarti bahwa pengelola LPD dalam melaksanakan kegiatannya harus secara independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Yang kelima yaitu kewajaran. Kewajaran berarti bahwa pengelola LPD harus memperhatikan hak-hak semua pihak. Next, terkait dengan pengungkapan corporate social responsibility, kinerja lingkungan, dan nilai perusahaan, berikut adalah penjelasannya. Ada definisi CSR sendiri yaitu merupakan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility, pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Tujuan CSR sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan citra dari perusahaan. Yang kedua, untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak sosial di antara organisasi dan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional dan tujuannya ialah untuk kepada investor. Fenomenanya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris pengaruh pengungkapan CSR dan kinerja lingkungan pada nilai perusahaan. Bagi peneliti selanjutnya direkomendasikan agar tidak terbatas hanya pada satu jenis industri saja. Namun, jika memungkinkan agar dapat memperluas cakupan jenis industri ataupun menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI dan mengikuti peringkat proper agar hasilnya lebih representatif dan mampu mencerminkan keadaan kinerja lingkungan yang sebenarnya. Indikatornya adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh positif pada nilai perusahaan konsumer
goods yang terdaftar di BEI dan mengikuti peringkat proper periode 2016 sampai 2018. Sedangkan kinerja lingkungan tidak berpengaruh pada nilai perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mengikuti proper periode 2016 sampai 2018. Next, definisi sendiri dari perataan laba merupakan suatu tindakan di mana manajer secara sengaja mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar mencapai tingkat laba yang diinginkan. Tujuan perataan laba sendiri ada 5, yaitu 1. Memperbaiki citra perusahaan di mata pihak luar bahwa perusahaan tersebut memiliki laba di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu memberikan informasi yang relevan dalam memberikan prediksi terhadap laba di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepuasan relasi bisnis. Yang keempat, meningkatkan persepsi pihak eksternal terhadap kemampuan manajemen. Yang kelima yaitu meningkatkan kompensasi bagi pihak manajemen. Fenomena adalah sebagai berikut. Peneliti menyarankan bagi perusahaan diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja sehingga dapat meminimalisir praktek perataan laba yang tidak sesuai SAK yang berlaku. Bagi investor, sebaiknya memperhatikan proses bagaimana manajemen memperoleh dan memperlakukan laba tersebut, misalnya dengan memperhatikan metode akuntansi yang digunakan. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas sampel penelitian, menggunakan rentang waktu yang lebih panjang, serta menambahkan beberapa variabel bebas yang diduga dapat mempengaruhi praktik perataan laba seperti bonus plan, leverage, dan reputasi auditor. Indikatornya yaitu penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh nilai perusahaan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas pada praktik perataan laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2018. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.